Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di HD Training 2.0. Oke, pada sering pada kali ini kita akan beralih ya. Mungkin sebelumnya kita udah kebanyakan di apa namanya bagian ekonomi teknik ya, ada depresiasi, kemudian interest, terus kemarin juga ada single variable optimization ya yang biasa dipakai di Matin sama Takeoff. Nah sekarang kita beralih ke multivariable optimization. Oke, yang mana ini mungkin biasa lebih sering dipakai di riset operasi ya, RISOP ataupun riset operasi lanjut gitu. Nah, di sini salah satu metode yang mau apa ya? Yang mau saya bawakan itu adalah linear programming dengan metode simplex. Jadi sebenarnya banyak metodenya yang nggak cuma linear programming, ada juga Lagrange multiplier dan sebagainya. Tapi di sini kita pakai yang paling umum aja ya, dan yang paling mudah untuk digunakan di solver yaitu linear programming. Di sini lebih khususnya metode simplex ya. Jadi banyak ya nanti kalau misalnya teman-teman juga eh apa namanya bergelut di integer programming dan dynamic programming itu kan macam-macam metodenya. Jadi ini metode yang paling umum aja itu simplex. Oke, seperti biasa itu simplex itu ya pasti kalian udah tahu lah ya kalau misalnya udah ngambil mata kuliahnya. Jadi di sini tugas saya hanya memberitahu dan mengajarkan kalian bagaimana cara mudah untuk menghitung metode simplex ini. Nah, ini biasa kita mungkin di awal-awal kita akan diajarkan dengan metode grafik ya, tapi karena grafik ini dia cuma bisa pakai dua variabel, jadi kita pakai yang bisa menggunakan multivariable. Jadi yaitu kita gunakan simplex. Oke, bagaimana caranya? Langsung aja kita gaskan. Nah, ini ya kita menggunakan Excel. Eh, di sini juga ada soalnya karena di sini apa namanya? Eh, yang bisa menggunakan solver itu di Excel ya. Kalau misalnya di mungkin di aplikasi lain bisa cuman nggak menyediakan solver seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Misal kita diberi soal memaksimumkan P, ini biasa Z sih ya, P sama dengan 3x1 tambah 2x2 min x3. Nah, terus ada constraint-nya atau kendalanya itu ada x1 tambah x3x2 tambah x3 kurang dari 9 dan seterusnya sampai constraint non negativity seperti ini. Oke, caranya mudah sekali ya teman-teman. Mungkin pertama-tama kalau misalnya teman-teman belum punya solver, silahkan klik file, habis itu diklik eh, option yang ini. Nah, terus ini teman-teman silahkan klik add-ins. Nah, kalau udah ada add-in, silahkan di sini teman-teman cari solver add-in ya. Solver add-in. Habis itu di sini ya extract in, habis itu klik go. Nah, di sini silahkan teman-teman centang ya solver add-in-nya. Habis itu klik OK. Oke, itu buat menambahkan solver ya teman-teman. Jadi karena buat yang default biasanya dia belum ada solvernya. Nah, setelah di apa namanya setelah ditambahkan add-in solvernya baru dia muncul di sebelah sini ya teman-teman. Klik di toolbar tuh ada data, terus silahkan klik solver. Nah, oke, lanjut ya. Kalau misalnya sudah, langsung kita bahas terkait dengan eh, apa namanya pembahasannya ya, terkait dengan linear programming ini. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita bikin dulu x1, x2, x3-nya karena ini cuma ada tiga variabel ya. Kita bikin aja dulu di sini. Kita bikin aja x1, di sini ada x2, di sini ada x3. Nah ini ya, kan ini yang mau kita cari kan. Kita mau memaksimumkan si fungsi ini objective functionnya, tapi kita nggak tahu nih di apa namanya di X1 yang keberapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa untuk dia bisa memberikan hasil yang maksimum dengan apa namanya constraint-nya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita berikan solution, terus di bawahnya itu adalah objective coefficient-nya. Nah, terus di sebelah sini kita bikin Z. Ya, mungkin di sini P ya teman-teman, tapi biasa dipakai itu Z atau objective function-nya. Nah, sekarang kita masukin koefisiennya. Itu ya X1 itu ada 3, X2 ada 2, X3 ada 1. Kemudian setelah itu bagaimana kita membuat si Z-nya ini objective function-nya. Ayo kita tinggal pakai sum product aja teman-teman. Sum product kan teman-teman. Jadi sum product itu adalah ketika kita mengkalikan misal X1 solutionnya kita kali dengan objective coefficient-nya, habis itu kita tambahkan
solusi X2 dikalikan objektif koefisien yang kedua dan seterusnya. Nah, caranya mudah sekali ya teman-teman. Silahkan ketika ya sama dengan bisa di sum product, habis itu ini digeser, habis itu koma, terus ini digeser. Oh, sorry ya teman-teman, di sini ada kesalahan, harusnya dipakai titik koma. Menyesuaikan sama atau teman-teman ya. Habis ini kita geser. Set. Dah. Dapat ya hasilnya. Hasilnya itu ada masih nol karena di sini kita belum belum mengisi variabelnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bikin constraint-nya atau kendalanya. Kita bikin C1 ini constraint ya. C2, C3. Karena di sini kan ada 3 kendala kan. Kalau misalnya teman-teman langsung nanti mau masukin yang non negativity juga bisa. Berarti constraint-nya nambah 3 lagi ya, karena di sini ada 3 variabel. Jadi ada C4, C5, C6 isinya itu constraint non negativity-nya. Jadi kita bikin aja dulu biar sederhana pakai yang 3 constraint yang atasnya aja gitu. Oke, selanjutnya kita bikin di sini kan untuk yang constraint 1 itu kalau kita lihat di sini ya, di sini dia ada 1, X1-nya 1, X2-nya 3, X3-nya 1. Terus kita lihat di constraint yang kedua, X1-nya 2, X2-nya 3, X3-nya 1. Terus di constraint yang ketiga, itu X1-nya 3, X2-nya itu jangan lupa ya teman-teman ada minusnya, jadi silahkan bikin minusnya, jangan lupa di sini minus 3 seharusnya. Oke. Terus di sini minus 2 berarti ya, sama di sini itu 1. Oke, kalau udah selesai, di sini kita bikin ya, ini ada LHS, itu biasa apa namanya, bagian hasilnya dari yang si perhitungan perhitungan constraint-nya. Jadi di sini silakan kita bikin aja sesuai rumusnya ya teman-teman. Jadi caranya itu mudah, silahkan pakai sum product kayak tadi sama dengan sum product. Nah, ini yang mau kita kalikan itu kan berarti yang si C1-nya ini, kalau apa namanya, constraint-nya ini dikali sama variabelnya kan. Beda berarti ini digeser, terus di titik koma, habis itu geser yang ini. Nah, ini karena kita mau nanti di drag ke bawah, jadi silakan ya teman-teman jangan lupa kita klik FNF4. Nah, jadi dia apa namanya? Si hasil bukan hasil sih, si variabel solutionnya dia pas kita tarik ke bawah dia akan berubah seperti itu. Dah, ini tinggal kita tarik ke bawah tanpa harus khawatir bakal mengubah si ininya, si apa namanya pergeseran solutionnya. Karena dia akan tetap di sebelah situ. Oke, setelah itu di sini kita bikin eh, tanda perbedaannya ya, atau di sini inequal. Nah, di sini kan lebih dari sama dengan ini kurang, maksudnya ini kurang dari sama dengan tadi ya, ini kurang sama dengan lebih dari sama dengan ini lebih dari sama dengan. Nah, baru kita bikin di sininya RHS-nya atau apa namanya? Hasil di sebelah kanannya itu ada 9, 2 dan 5. Oke, kalau misalnya udah lengkap kayak gini, kita tinggal mencari aja si X1, X2, X3-nya. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget ya teman-teman. Silahkan. Tadi kan udah ada solver teman-teman kan. Silahkan dibuka aja solvernya di toolbar data ini. Kemudian klik solver ini. Nah, kalau udah ada solvernya, di sini kita sesuaikan. Di sini kan diminta set objektifnya kan. Nah, objektif function tadi yang mana? Yang Z ini kan, berarti kita klik aja yang si Z ini. Kemudian tadi kita mau memaksimumkan, berarti silahkan di klik yang max ini, jangan diklik yang min ya. Terus by changing variable cells, nah ini apa namanya, maksudnya variabel apa aja yang mau kita ubah, berarti kan yang S1, X2, X3 ini kan silahkan ditarik aja. Oke, nah kalau udah kita bikin subject to constraint-nya. Nah, subject to constraint-nya adalah ketika kita masukin apa namanya si constraint-nya ini dengan inequal yang udah disesuaikan dan RHS atau hasilnya yang udah kita dapatkan tadi. Berarti tinggal kita add aja. Nah, cara masukinnya gampang. Misal di sini kita mau bikin yang constraint yang pertama, langsung klik aja ini apa namanya di LHS yang di C1. Kemudian di sini kita sesuaikan karena ini tadi kurang dari sama dengan berarti udah pas constraint-nya, ini kita masukin yang ini. Oke, kemudian selanjutnya kalau udah langsung kita add lagi yang baru, berarti ini, terus ini lebih dari sama dengan yang ini. Terus kita add lagi yang ini,
Terus ini lebih dari sama dengan yang ini. Oke, kalau udah, ya kalau udah kita udah punya semua ini ya, udah punya semua constraint-nya, udah ada variable yang mau diubah dan udah ada objective function yang kalau udah kita set di sini, select ke solving methodnya kita pakai simplex LP karena kita mau menggunakan metode simplex. Nah kalau misalnya udah digunakan metode simplexnya ini, silahkan teman-teman klik solve. Nah ini ya, kalau misalnya dia udah aman, maksudnya kayak nggak ada peringatan apapun. Nah, silahkan di sini teman-teman sudah mendapatkan hasilnya. Diklik OK aja. Nah, ini ya. Hasilnya itu di sebelah sini teman-teman. Ini kita kasih aja warna, warna, warna kuning deh, warna kuning. Dan ini objective functionnya. Kita kasih warna hijau. Oke. Jadi gini ya teman-teman. Untuk hasil akhirnya. Jadi intinya adalah jika kita mau memaksimalkan nilai P atau nilai Z ini ya, nah kita akan mendapatkan hasil yang paling maksimal itu adalah 27 dengan constraint atau batasan-batasan yang telah kita masukkan tadi, yang telah kita berikan tadi yang seperti ini ya. Nah, di sini eh, apa ya? Sebenarnya teman-teman bisa kalau misalnya mau nambahin constraint baru yang eh, memasukkan si non negativity ini, tapi karena memang di sini hasilnya nggak ada yang minus berarti udah aman ya teman-teman. Biar lebih cepat aja, biar lebih sederhana seperti itu. Nah, ini hasil perhitungan setelah dia dimasukkan variabelnya tadi, dan ini adalah hasil akhirnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini ya cara mudahnya untuk menghitung simplex tanpa harus menggunakan beribu-ribu tabel dengan beribu-ribu iterasi. Nggak sampai beribu-ribu juga sih. Biasa paling cuma 2 sampai 3 atau 4 gitu tabel. Tapi daripada kita mau tenaga untuk itu, bisa menggunakan si solver ini. Atau teman-teman kalau misalnya menggunakan apa namanya aplikasi yang paling canggih seperti PomQM juga bisa, itu akan lebih bermanfaat lagi ya, akan lebih cepat lagi teman-teman bisa menyelesaikan. Tapi ini kita menggunakan Excel aja udah cukup seperti itu. Nah ini untuk caranya teman-teman. Silahkan kalau misalnya mau dipraktekkan atau mau di apa namanya dipelajari-pelajari lagi, dipersilakan. Ini hanya sebatas apa ya tutorial sederhana aja karena bisa bisa jadi kalau nanti teman mau bikin skripsi variabelnya nggak cuma 3 tapi bisa jadi 10 atau lebih gitu kan dan nilai-nilainya itu nggak cuma maksimal tapi juga bisa meminimumkan. Kalau kita di teknik industri biasa di TIP ya itu kalau meminimumkan contohnya itu biasa biaya, tapi kalau misalnya maksimumkan biasa maksimumkan itu profit seperti itu. Oke, mungkin itu ya untuk edge training pada kali ini. Untuk Excel akan saya upload juga di apa namanya di Drive Edge Training 2.0, jadi silahkan bisa dicoba ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan terkait Edge Training multivariable optimization dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di Edge Training part selanjutnya. Dadah teman-teman, semoga bermanfaat.